Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Magrisya, NIM 1187070084. Saya dari Prodi Teknik Elektro, kelas Praktikum Sistem Komunikasi B1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu dari teknik modulasi, yaitu teknik PSK atau Phase Shifting. Nah, apa sih phase shifting itu sendiri? Nah, phase shifting merupakan modulasi yang menyatakan sinyal digital 1 sebagai suatu nilai tegangan tertentu dengan beda fasa tertentu pula. Nah, dimisalkan tegangan 1 volt dengan beda fasanya yaitu 0 derajat dan sinyal digital 0 sebagai suatu nilai tegangan tertentu yang sama dengan nilai tegangan sinyal PSK bernilai 1. Misalnya 1 volt. Dengan beda fasa yang berbeda. Nah, di beda fasanya ini sendiri yaitu dari 0 sampai ke 180 derajat. Ya, lalu setelah ini saya akan melakukan simulasinya. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan simulasinya, di mana simulasi ini sendiri menggunakan software dari MATLAB dengan versi 2018A, yaitu versi yang saya gunakan ya. Nah, simulasinya ini sendiri pertama dengan membuka program Simulink pada aplikasi MATLAB. Di program tersebut terdapat di Home, lalu dengan cara mengklik Simulink. Oke. Nah, di sini saya sudah menyiapkannya terlebih dahulu. Nah, ini merupakan tampilan dari Simulink ya. Nah, tapi ini untuk rancangannya atau projectnya ini adalah rancangan dari modulasi PSK. Nah, pada modulasi PSK ini bahan yang saya gunakan pertama yaitu ada Bernoulli binary generator, selanjutnya ada BPSK modulator baseband, ada AWGN channel, ada BPSK demodulator, error rate calculation, lalu ada display, ada complex to real image, lalu ada scope. Ya, oke. Nah, sebelum dilakukan pengujian atau melakukan simulasi harus men-setting dari tiap-tiap dari komponennya. Tetapi untuk BPSK modulator dan demodulator itu tidak usah disetting ulang. Display pun tidak usah disetting ulang dan di complex real image juga tidak usah. Nah, untuk scope ini sendiri hanya untuk menampilkan sinyal dari setiap proses yang ada. Nah, untuk setting Bernoulli binary generatornya, nah, di sininya untuk source of initial state-nya kita menggunakan parameter karena pada setting awal di sini menggunakannya auto seperti itu dan digunakan initial state-nya yaitu 67. Nah, lalu selanjutnya setting pada AWGN, di mana pada setting AWGN menggunakan signal to noise ratio-nya yaitu 4,2. Oke, dan pada error rate calculation, nah di sini itu pada saat setting awal tidak ada port yang menyambungkan antara error rate calculation dengan display gitu. Nah, maka kita harus mengaktifkannya terlebih dahulu karena pada saat setting awal itu workspace atau tidak ada port gitu. Ya, kita harus men-setting itu dulu agar nanti hasil dari error rate calculation-nya dapat terlihat di display. Seperti itu. Nah, lalu kita langsung masuk saja ya ke cara kerja, yaitu dengan cara di run. Nah, setelah di run dapat terlihat pada sinyal Bernoulli-nya ini merupakan bentuk sinyal digital dan merupakan bentuk sinyal dari biner acak gitu ini tuh. Oke. Setelah itu sinyalnya akan masuk ke BPSK modulator, di mana pada BPSK modulator ini sinyalnya akan dirubah dari bentuk sinyal digital menjadi bentuk sinyal analog. Karena apabila masih berbentuk sinyal digital, maka sinyal informasinya itu tidak dapat terbaca gitu pada saat proses pengiriman atau proses transmisinya. Nah, di sini terlihat ya, di sini juga dapat terlihat perbedaan dari bentuk sinyal dari Bernoulli dengan bentuk sinyal dari bentuk sinyal dari modulator, di mana bentuk sinyal modulator ini sendiri merupakan kebalikan dari bentuk sinyal di Bernoulli seperti itu. Nah,
pada modulator ini dilakukan proses modulasi, di mana pada proses ini berlaku sinyal yang apabila fasanya berubah akan merubah binary bit yang ada. Pada sinyal ini fasa dimulai pada sinyal ini fasa dimulai dari 1, kemudian saat dimodulasi berubah menjadi 0, ya kan? Pada saat di Bernoulli itu sinyalnya itu fasanya itu berbentuk 1 bit, dan ketika udah dimodulasi bentuk sinyalnya itu menjadi 0. Sehingga dapat dikatakan bahwa modulasi dapat terjadi apabila terdapat signal dengan sudut mulai yang berbeda, yaitu pada fasa 0 dan 180 derajat. Jadi bitnya itu dalam berbentuk seperti itu ya. Jadi pada saat fasanya 0, bitnya itu 0, dan apabila pada saat fasanya 1, bitnya 1, maka fasanya 180 derajat. Nah, bentuk dari sinyalnya ini sendiri kan analog, yang merupakan kebalikan dari sinyal Bernoulli generator. Nah, lalu selanjutnya sinyalnya ini sendiri akan masuk ke AWGN. Nah, bentuk sinyal dari AWGN ini sendiri terlihat bahwa bentuknya itu terdapat noise gitu, yang diakibatkan oleh proses alam gitu pada saat transmisinya. Sehingga hal tersebut akan memungkinkan terjadinya proses komunikasi yang baik gitu. Nah, setelah dari AWGN, sinyalnya ini akan masuk ke demodulator PSK, di mana sinyal yang dihasilkan pada demodulator PSK ini akan kembali sama seperti di Bernoulli binary, dan sifatnya ini berkebalikan dengan dari bentuk sinyal di akan berkebalikan dengan bentuk sinyal di modulator seperti itu. Ya, bentar. Nah, seperti ini ya. Dapat terlihat gitu kan bahwa bentuk sinyal dari demodulator ini kembali seperti bentuk sinyal di Bernoulli gitu kan. Sedangkan sifatnya juga berkebalikan dengan demodulator. Nah, pada proses demodulator ini sinyal yang awalnya 1 dirubah menjadi sinyal yang awalnya 0 dirubah menjadi 1. Ya, karena kan di sinyalnya itu sendiri kan dirubah lagi ya, kembali lagi menjadi seperti sinyal awal gitu kan. Nah, sehingga dapat terlihat gitu kan bahwa pada modulasi PSK ini fasa dari frekuensi pembawa diubah-ubah antara dua nilai yang menyatakan keadaan biner 1 dan 0. Dalam hal ini, fasa dari frekuensi pembawa yang satu dengan yang lain berbeda sebesar V radian atau 180 derajat. Dalam PSK 1 bit ditunjukkan sinyal dimulai dengan fasa 180 derajat. Dan jika bitnya sama dengan 0, maka sinyal dimulai dengan fasa 0 derajat. Sebagaimana terlihat pada simulasi yang tadi sudah dilakukan. Oke, nah selanjutnya di sini dapat terlihat ya untuk error rate calculation-nya itu sendiri tidak terjadi error gitu kan, karena memang sinyal yang dikirim sama hasilnya dengan sinyal yang dikeluarkan gitu, sehingga proses yang terjadinya itu hanya untuk pembacaan gitu. Jadi agar sinyalnya itu dapat terkirimkan seperti itu, karena kan memang sinyal itu tidak bisa dikirimkan dalam bentuk digital seperti itu. Mungkin cukup sekian praktikum atau simulasi yang dapat saya lakukan. Terima kasih sudah memperhatikan dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.